87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Banjar. Dang sanak Pro 4 Batamuan pulang kita di Pandiran Mbak Isukan edisi hari ini. Hari Senin tepatnya di 29 Juli 2024. Ya dang sanak Pro 4 sabarataan pagi hari ini. Kita sudah kehadiran narasumber kita untuk pagi hari ini dang sanak Pro 4. Ada Bapak Dr. Alimuddin Jawad M. Home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi juga dikawani lawan Ibu Dr. Happy Lisnawati MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tata mau pulang hari ini lah. Tata mau pulang kita hari ini lawan Ibu Happy. Nah ada Bapak Amaluddin juga. Pak Alimuddin. Bapak Alimuddin. Iya. Nang kayak apa kabar bubuhan pian pagi hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja hari ini. Sehat aja. Secerah pagi ini. Alhamdulillah secerah pagi ini. Nah, kabar baik berarti kita sabarataan lah. Nah, Iya, dan pagi hari ini topik kita yaitu ungkapan tradisional bahasa Banjar. Nah, sebelumnya kita juga ingin mengajak dang sanak perompak semuanya ingin bergabung pagi hari ini di Pandiran Mbak Isukan. Bisa melalui nomor telepon di 0511 3252 602 atau di nomor WhatsApp 0895 3405 09 539. Bagaimana nih tentang ungkapan tradisional bahasa Banjar? Nah, apa yang ini maksudnya ungkapan tradisional bahasa Banjar nih, Bapak, Ibu? Nah, silahkan. Istilah ungkapan sebetulnya sebelum saya menjelaskan ungkapan tradisional ya. Ungkapan sebetulnya itu sama dengan idiom. Jadi ungkapan itu adalah dua kata atau lebih. Ketika digabungkan itu menimbulkan makna baru. Jadi tidak ada lagi hubungannya dengan makna sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa ungkapan itu sebetulnya adalah kata yang cenderung menimbulkan makna baru atau makna simbolik. Nah, karena itu kalau ungkapan tradisional itu artinya kan perkataan atau tuturan yang mengandung kiasan dengan maksud yang harmoni dihubungkan dengan sudut pandang, sikap atau tindakan. Nah, karena itu ungkapan tradisional Banjar itu adalah satu tuturan yang sifatnya kiasan di dalam komunitas Banjar yang dipakai sehari-hari masyarakatnya. Itu ya. Iya. Nah, dipakai masyarakat orang Banjar sehari-hari lah Pak lah. Bagaimana Ibu Happy? Nah, ulun menambahkan sedikit. Ulun sambil belajar juga dengan beliau karena beliau pedosenan ulun juga waktu kuliah. Inggi sama kita belajar berataan. Nah, ada di sini ungkapan tradisional. Ungkapan itu kurang lebih lawan tuturan lah Pak lah. Ulun meimbangi bahasa Banjar lah sambil belajar juga. Nah, sama ungkapan itu kurang lebih dengan tuturan. Nah, di dalam tuturan itu ada macam-macam kayak paribasa, ada istilahnya, ada saloka, jarang. Tapi yang rancak kita kenal tuh orang paribasa lawan pepatah kalau dalam bahasa Banjar tuh ya. Kalau nah ada pepatah petitih kah jarang rancak tuh. Nah, ada kalau gurindam tuh mungkin jarang kalau sehari-hari kita temui ada pepatah petitih ya. Habis itu ada pantun. Nah, pantun tuh jarang juapang lah kecuali orang bacara tertentu. Yang paling rancak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari itu kayak pepatah atau petitih dari orang tua kah atau orang-orang yang kita anggap itu sudah kayak apa ya orang sepuh kah senior dituhakan jar kita tuh inggi. Nah, mungkin itu dulu dari ulun kira-kira Bapak. Makasih. Iya.
ungkapan tradisional bahasa Banjar ini ungkapan-ungkapan yang mungkin ini sehari-hari lah kita dengar mungkin. Itu gasan apa itu? Tentunya namanya setiap ungkapan dalam bahasa Banjar nih memiliki maknanya tersendiri. Kadang merupakan itu pepadahan dari orang lah. Halusnya orang Banjar tuh rajin tuh dengan pepadahannya ini, dengan ungkapan-ungkapannya ini, gasan menagur nang lain mungkin lah secara halusnya kayak itu dengan berbagai macam ungkapan bahasa Banjar ini sendiri dengan makna-maknanya sendiri lah. Sayangnya tuh lah seiring berjalannya waktu itu kayaknya mulai punah kayak gitu. Dengan adanya orang zaman yang serba modern nih. Nah, keasikan. Kayak apa ya? Misalnya kan kita dahulu tuh belum ada, bukannya kada bersyukur, alhamdulillah kita sekarang dipertemukan orang tuh lawan yang sudah modern, serba modern, ada gadget, HP. Mun dahulu lah mendengar basimpuh di higa paninian. Ya kalau inggi paninian bekisah bahari umpat jua duduk di higa. Bekisah sambil menyampaikan pepatah, jangan menyampaikan oke ini orang bahari itu memberi contoh ini kadalah asik lawan handphone masing-masing. Gadget. Nah, itu sayangnya lain pulang pepadahnya pindahnya amun wahini. Ini lain jauh Nah, jadi dengarnya pepadah nih lah ibaratnya pepadah orang wahini, orang bahari gitu lah. Mungkin kakanakan wahini mungkin banyak nang kada tahu bedanya Pak lah Bu lah. Lawan dengarnya istilah pepadahan orang bahari atau paribahasa orang bahari itu. Nang kayak apa tuh menurut Pian atau bagaimana menurut bubuhan Pian ya wahini tentang ungkapan-ungkapan tradisional Bari. Mungkin contohnya aja dahulu nang kayak apa ungkapan-ungkapannya nih. Jadi memang bujur bahwa sekarang itu ungkapan tradisional itu ada kecenderungan terlupakan generasi muda ya. Ya, ini memang karena pergeseran zaman, perkembangan, belum lagi pengaruh gadget ini yang sangat kuat. Padahal sebetulnya kalau ungkapan ini ya fungsinya lumayan banyak ya, misalnya untuk kritik sosial, untuk juga ada semacam di dalamnya itu ada ajaran moral ya. Nah, ini banyak sekali sebetulnya. Jadi mengandung yang namanya kearifan lokal sebetulnya di dalam ungkapan tradisional. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa ungkapan tradisional itu sebetulnya mencerminkan bagaimana cara berpikir, bertingkah, kehidupan dalam satu komunitas masyarakat Banjar. Nah, oleh karena itu dengan kecenderungan hilangnya ungkapan tradisional ini memang perlu diupayakan berbagai pihak, baik itu dari pihak pemerintah melalui balai bahasa untuk dimunculkan dengan baik itu penelitian. Tapi kalau kita lihat memang tokoh-tokoh budaya misalnya Samsar Seman ya, almarhum Bapak Maki itu sudah menyusun yang namanya ungkapan tradisional. Jadi ini membantu sekali kita. Cuma bagusnya sekarang kalau ada lagi ungkapan tradisional tapi dalam bentuk daring ya. Nah, ini menarik nih untuk ke depan. Jadi gadget itu kan lebih mudah. Nah, contoh ya misalnya ya, ada contoh ungkapan tradisional liur baungan. Nah, ini liur baungan ya. Ini biasanya pasti negatif nih. Liur baungan itu dikiaskan pada pria yang salah sedikit jatuh cinta ya. Ya mungkin istilahnya buaya darat ya sekarang ya Bu ya. Nah, kemudian ada contoh lamah bulu. Nah, biasanya ada lamah bulu dalam istilah bahasa Banjar. Lamah bulu itu biasanya yang setumat-tumat kapidaraan. Iya, jadi tidak kuat mental ya. Mudah terpengaruh dengan godaan rayon juga termasuk. Mungkin ini contoh-contohnya Bu Happy, tolong ditambahkan Bu Happy. Ini agak menarik nih karena saya sendiri yang hari ini narasumber ungkapan tradisional bahasa Banjar ini sebetulnya bukan orang Banjar ya. Sama dua-duanya lain orang Banjar lah. Sulbar, Mandar Sulbar. Ibu Happy Dayak. Tapi kita tertarik ya untuk kita belajar sama-sama hari ini. Bujur benar. Ulun menambahi juana aja Bapak.
keliur baungan jersey din tadi iwak baung tuh nyaman pang le amun iwak baung disuruh bujur nyaman hati-hati tuh makan anunya liurnya ya kan buaya darat pulang aja nah bahaya juga tuh buayanya sudah menyeramkan lah apalagi misalnya sampai ke darat ya kalau ulun mau ambil salah satu contoh misalnya mungkin kita suah mendengar lah yang ada istilahnya asalnya di Rabung juga ya istilah orang kayak apa tuh di Rabung tahu di Rabung tuh nyaman Rabung nyaman nyaman di sayur di Rabung kalau Rabung itu amun bahasa Indonesianya tuh rebung jarang anu pucuk apa tuh ngarannya paring tuh anak paring untuk di sayur habis itu kalau dalam bahasa Banjar tuh jua tuh artinya kalau di Indonesia kan tuh juga kalau di Indonesia kan pulang jar pada mulanya Rabung juga. Nah kalau kita melihat asalnya di Rabung juga, maksudnya di sini mungkinlah kita tuh jangan macam-macam lawan yang orang tua. Kita asalnya dari orang-orang nang anom ya, ada boleh melihat apa kayak bahasa Indonesianya tuh orang kada boleh memandang rendah ke orang boleh Tuhan. memandang rendah ke orang Kita harus hormat karena buhan nang tatuha itu apa nih? Memang tatuha itu asalnya anom jua. Nah orang muda tuh kada boleh cuma memandang rendah ke orang tua sebab asalnya muda jua jangan. Orang Banjar tuh menyambat apa ngarannya men bahasa Indonesia tuh bambu tuh paring lah. Nah waktu halus tuh baluman muncul disambati orang Rabung makanya pindah kemiangan nih ya. Nah pulang panjang bener kisahnya lah yang pakai sarabung nih lalu panjang inggih tak keluar beratan ungkapannya kalau kita melihat kalau dari maknanya tadi adalah rabung tadi kalau kita lihat memerlukan proses. Nah, dari rabung nang halus jadi ujar orang tuh batang bambu, paring ujar orang Banjar tuh. Nah, sama lawan kehidupan kita manusia. Nah, sebelum kita tuha, misalnya ulun tuha juga kah sudah yolah tuha lah ya. Sadar umur boleh tuha apalah. Jiwa kita tetap muda. Semangat tetap muda kita. Nah, tapi sebelum tuha tuh kita berada pada masa muda, ada prosesnya dari halus nang kayak rabung tadi. Nah, karena hal itu sudah kodrat kita sebagai manusia, ada perkembangannya harus memang kayak gitulah. Nah, dalam waktu ke waktu kita lalui ada beberapa kayak ilmu pengetahuan. Misalnya kayak ilmu pengetahuan yang ini hari ini kita kada secara langsung belajar tentang ungkapan tradisional bahasa Banjar tadi. Nah, belajar juga ulun. Ada istilah anunya lah jar. Orang apalah kalau ini apalagi bahasa Banjar nih menarik banar jatuh kayak ungkapan nang liur baungan tadi tuh dasar kada hilang dari zaman ulun halus bahari rancak bala mendengar lawan buaya darat. Ulun gini ada juga suah juga ulun mendengar. Nah, inggih jar orang tuh kakanakan halus aja tahu le. Inggih. Nah, iya ampun. Ini kira mendengar kuitannya rejin lah bapak pandiran. Tetangga kah aja. Inggih, tetangga acil-acil ibu pandirannya kalau lewat. Nah, terdengar tuh. Nah, habis itu kalau tadi kayak kehidupan kita ya kita kaitkan lawan paribahasa pasti kita ada proses terus kita ada mengalami kesulitan jar pina tangali-ngali tapi janganlah alhamdulillah semoga ke depan kehidupan kita seberataan membaik amin. Nah jadi mungkin apa ngarannya apa nih cara berbagi segala sesuatu baik itu masalah janganlah dibagi orang ya kalau yang bahagia aja. Nah makanya hal itu aja seberatan orang tuh orang muda kada boleh memandang rendah kepada orang tua aja. Karena nang tua tuh suah anum jua suah marasai. Nah segala sesuatu yang dialami itu sudah dahulu ya ajar orang banyak makan garam dia pulang asam garam jadi orang asam garam. Tapi ada istilahnya menorang bogayanan kemni wanila lawan orang tuha aja. Nah lan orang tuha aja wani-wani orang tuha ini banyak makan garam ada yang menyahuti nyata ai pin banyak makan garam pin koler becari iwak ya. Nah salah pulang ya salah pulang. Nah itu pulang kembali lagi ke apa adab kah jar orang etika. Nah itulah dalam ungkapan tradisional bahasa Banjar nilai-nilai etik itu harus kita jaga nilai moral yang ada
dari zaman bahula itu ampun paninian kita menjar orang tuh nenek moyang dahulu kan duduk ulun lagi halus sawat ulun nih hidup di 2 zaman jar orang tuh duduk di higa kai itu bakesah sama dengan papadahan aja ada nang mana lipun nih Bu Ai kita terima Ai dahulu lah kita terima di telepon kita coba di telepon dahulu lah. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Abah Sopian. Iya masalah ungkapan tradisional orang Banjar lah. Inggih bujur banar pian. Bapak Ibu lah. Tapi kita waya ini memang mulai jarang menggunakan ungkapan-ungkapan itu. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan juga dan masalahnya akan-akan ini mulai jarangnya mendengarkan istilah kayak itu. Bujur. Kalau ulun bahari yang cak kenal paninian menyambat gitu nah. Ada nang gancak ulun dengar lah arwah paninian tuh. Kenapa? Di makanan ini rasa hidung kucing, Jer. Nah, ayo hidung kucing Jersiden. Kayak apa tuh hidung kucing maksudnya tuh? Dingin. Dingin. Coba japai di haldai hidung kucing itu dingin. Bujur benar, Pak. Tinggi kayak hidung kucing lah. Ini Jer, yang kayak kipas, kayak anak nenek kayak siput di pahis nih, Jer. Nah, itu rencak tuh. Nah, itu masih kadang-kadang masih ada tadi pakai masih aman siput di pais kayak supan-supan tadi di muka orang ya kan Pak kasing bunyian lagi hinip Jer hinip benar kasih siput di pais dapat pematinya kalau Bapak lah. Iya ada juga istilahnya tapi ada juga orang nak akrab benar tuh kan lah samuak saliur ya. Nah, samuak saliur. Itu lain lagi ya jar Pak, samuak saliur tuh le. Mungkin ada hubungannya Pak lah, sarantang-saruntung lah kira-kira lah. Sama aja sarantang-saruntung. Sebenarnya banyak benar kalau kita mau menggali istilah orang Banjar deh. Apa istilah orang Banjar tuh? Ya mau ulun sambut keberatan kasih yang di belakang lo ada umpet yang Banjar. Tinggi begantihan. Aja makasih Bapak Ibu lah. Terima kasih banyak nih masukan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abah Sopian. Nah, tadi ada juga sebenarnya nang lagi mana telepon tak imbai tadi di WhatsApp ada juga. Di telepon ada juga jadi kita angkat telepon anak masuk lagi di ada sekalinya mah kita sambat. Ayo kita terima ya kalau. Ayo. Nah, kita terima dulu telepon di WhatsApp. Nah. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam lawan aja ratu. Engke, Puan. Nah, nang kaya pecel. Pian ini tahu benar pasti ungkapan tradisional bahasa Banjar nang ini. Lebih tahu sih itu daripada kita. Belajar kita ya kalau. Nah, amun tahu benar toh kada juga diang hilda Inggi tapi mano ada juga mendengar kayak itu nah. Bilanya ada mendengar iya ayhan hanya aja ingatan mun bangsa nang ingat sorong mana kada tapi ingat juga tapi bilanya sudah tak keluar sebuting 2 beting lalu hato ingatan bebaris berderet aja to ingat ayo kita berbagi berdua ibu bapak nih nah inggih Bu jadi ini senior sudah pada ulun yang hilda makanya kita belum apalagi ulun kada apa-apanya wah ini ulun sedikit sharing aja nalon bubuhan pian nih. Artinya jangankan paribahasa Banjar, ungkapan bahasa Banjar kayak itu nah. Bahasa Banjar itu pun sendiri kadang kada tapi mengerti kekanakan wih ini. Ya bujur. Yorbaungan dan sebagainya itu rancak aja mungkin mendengarnya. Tapi terkadang ya palingan koreng-korengnya bisa menyambat aja ya kalau Bu. Nah bisa menyambat aja artinya mungkin kada tahu. Artinya kada paham. Nah kayak Jersiden tadian kayak liur baungan, samuak saliur dan sebagainya. Bisa juga kasasahangan dan sebagainya kan. Masih banyak sebenarnya. Jangankan biar ulun berbahasa nang ungkapan nangka itu bahasa Banjar itu sendiri kada tapi pahamnya. Oh ini kan bahasa gaul. Lo gue gitu kan. Lawan juga ini nyawa unda tenah. Nah ulun takut akalun bubuhan hampian yuk nyawa unda ini. Apa tadi? Kan orang-orangnya aja tuh
Walaupun orang Banjar tapi rasa enggan tuh nasa koler, rasa kayak apalah menyambat enda nyawanya itu nah. Kalau enda kan masih kurang lebih aja, tapi kalau nyawa enda nyawa aja. Nah itu kepandir. Tapi ada sebagian orang yang lekat bener bahasa kayak itu udah mau pasti itu buat itu. Tuh ka anu kah. Enda nyawa ya. Kalau ulun nih jarang tuh memakai enda nyawa itu. Walaupun sebenarnya orang Banjar asli gitu nah. Ya itu tadi Pang, kekanakan kadang ya di rumah nih aja kan gak usah jauh-jauh. Ulun menggunakan dalam keseharian itu bahasa Banjar Bapak Ibu lah. Kadang ulun dipadakan apalah udik gitu nah. Udik benar bahasa jar. Bahasa ibu jer orang tuh lah bula. Amun nangka itu kan bahasa Banjar aja salon anak pian sabarataan jangan bobot bahasa Indonesia biar aja situ belajarnya. Tapi wah ini Bapak Ibu lah mun kada bahasa anu tuh kada keren gitu nah. Bahkan di dalam rumah itu harus bisa bahasa Inggris gitu nah. Oh my. Paham gitu nah. Bagus aja juga cuma kan bahasa kita jangan dilupakan kan kayak itu. Tahu juga kayak itu nah, jangan bahasa orang aja yang mengerti dipakai. Bagus aja tuh kada salah. Pang menurut ulun lah. Tapi kena bahasa bahkan pembuatan lokal di pelajaran anak-anak udah mengerti lalu kayak apa bapak ibunya wanenya buat takon banyak istilah Bu kalau di PR kayak anak ulun tuh banyak ada yang kayak orang tuanya mungkin kada paham gitu. Bahari ungkapan bahari wah ini ngali dicari di Google aja kada enggi bujur enggi jarang ada diketik di Google kan kada ada anu apa ya kada dilacak apakah bacaannya kada tahu gitu nah. Tapi menulun insya Allah bila nyanu apa juru orang tuh seudik-udiknya bahasa insya Allah ulun paham aja bahasa Banjar. Kebiasaan ulun memakai bahasa Banjar di rumah nih. Kadang ya itu Pang dipahaminya seorang gitu. Kadangnya dalam bahasa muatan lokal itu mengerti gitu karena rancak mendengar di rumah. Harus banyak mendengar. Nah pembiasaan. Itu tadi ulun betakon unda nyawa itu nah. Unda nyawa. Jadi itu unda nyawa itu kan bahasa Banjar jar. Inggi bahasa Tapi Banjar. ada sebagai orang Hulu Sungai kah atau memang orang Banjar asli. Nah kalau keluarga ulun ada di daerah Martapura tuh unda nyawa kada lepas tuh. Daerah Martapura mana kayak itu kan bagiannya banyak tuh. Nah unda nyawa tuh kada terpisah. Menarik apa yang di ajaib aja dan kita saja berataan landang umur prajakian jarangan ini apa komentar sedikit ayo jadi undak nyawa ini sebetulnya di dalam bahasa Banjar itu adalah pemakaian kata tapi khusus untuk sesama sebaya atau lebih muda. Tapi kalau untuk yang lebih tua itu enggak boleh, harus pakai ulun pian dan ulun. Ulun Nah ini dalam istilah linguistik itu namanya honorific. Jadi kesantunan tapi dalam kaitannya kata ganti orang. Apabila menggunakan undak nyawa kepada yang tua itu istilahnya kada belampu. Nah, kada belampu, jangan jadi kada belampu. Inggi ranjah mengabaikan aturan adat itu kada belampu. Ayo tarus lagi. Iya, ayo sebelum tarus lagi nih tentunya masih banyak juga kita tadi belum menanggapi apa ajar Abah Sopian tadi, Aci Ratu tadi kan juga ajar pian kan nyawa unda Jesidin. Dari mana tuh Jesidin juga kan tadi kalau juga. Nah, sebelum nang itu kita juga masih menunggu dengan sanak perompat sabarataan. Nah, anak bergabung di Pandiran Baisukan pagi hari ini bisa melalui nomor telepon di 0511 3252 atau di nomor WhatsApp di 0895 3405 0959. Kita dengarkan nang berikut ini dulu. Iya. Perompak FM, suara budaya Banjar. Tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan.
menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan. Anyaman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya. Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta. Dan corak dari warna alam mempertegas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan. Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri. Pastikan channel kamu hanya di Pro4 FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro4, Suara Budaya Banjar.
Perompat FM, Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di Pandiran Mbak Isukan. Edisi hari ini di hari Senin 29 Juli 2024. Masih dengan topik kita pagi hari ini yaitu ungkapan tradisional bahasa Banjar. Nah, sekalinya banyak banar nih nangarannya ungkapan tradisional bahasa Banjar nih Bulah. Dari ujar Abah Sopian tadi ada hidung kucing jar. Kayak siput dipais Jasidin. Nah, imbah itu ada nyawa unda tadi juga kan ujar Akil Ratu tadi tuh nang kayak apa tuh amun nyawa unda tuh kadang menurutnya tuh kayak lebih kasar. Ada sih Pak Ibu kita yang tak halusnya tuh ibaratnya ulun pian lah inggi mungkin ada di sini ada nang dari daerah mana dari Martapura kata di Jasidin amun nyawa unda tuh kayak kada anu Jasidin ibaratnya kadang rancak mana sudah menarik itu kada tinggal Jasidin tuh lah. Jadi mungkin kayak ini penjelasannya. Dijelaskan atau kita mau terima telepon dulu? Terima dulu kita telepon. Terima telepon dulu lah. Penjelasannya belakangan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Roy di Kaltim, tapi ini orang Banjar aslinya. Ini Kaltim orang Banjar juga. Tetamu suhunya kita. Ini yang suhunya ini sebetulnya. Banjar asli ini di era Pelihari Bang, anu ya apa aslinya. Pelihari. Aja. Nang kayak apa nih? Ungkapan tradisional bahasa Banjar nang apa aja nang pian tahu nih pasti nih banyak juga nih. Kira dengan sama orang Banjar juga kita ya kalau ini. Sama inilah masalah unda nyawa tuh. Nah kalau bubuhan aku sini tuh ini bahasa Banjarin aku lah. Silakan. Inggih ada apa-apa ya. Termasuk pang kasar lah bahasanya tuh. Nyawa unda tuh lah. Inggih. Termasuk kasar kalau bagi aku lon anak kan jarang bawa unda tuh aku pang. Kasar kalau sarik. Lawan orang kalau anak inggi kecuali sarik lah. Lamun atunya kada sarik itu aku ikam pang biar anu lebih netral. Kayak anak tadi. Ndak nyawa ini anu benar nih kasar. Pang pendapat aku tah. Ini kasar. Inggi. Nah. Kalau nyawa. Habis itu lawan aku nih bujur orang Banjar asli juga banyak aja kada mengerti juga. Yang bahasa nenek dan anu kai. Nini kai. Banyak menyambut cirat itu nak ketel gitu. Cirat inggih bujur. Ketel aja. Cucut kah dia? Cucut. Jadi juga selain ketel tuh cucut jar Pak. Wancuh aja, wancuh aja pulang. Wancuh. Unjuk masih. Punya kayak gua ada mengerti lah kayak ketel tuh nah. Panci ketel ya, inggih rancak. Nyambat sendok tuh sasudu. Ya inggih bujur. Inggih. Sasudu, sendok halus nagasan menyurup sup. Minta ambilakan sesudo nini pang ya. Iya. Padahal aku nih kan tuh juga cuma aku hanya aja mengerti tuh. Kan aku kelahiran tahun 77. Belum tuh hajua Pak. Masih jiwa anum tuh Pak. Anum beratan kita. Jiwa pang anum. Umur tua masih anum. Nih atau berubah anu pulang Allah artinya anak batakun pulang. Apa pulang inggih silahkan. Aku kan hanya aja masuk ke anu menelepon kan lukis lagu. Ada di anu boleh ajak lo batakun masalah itu pulang. Inggih silahkan. Nah tapi kada pakai radio bahanu kan ada suara ikam menerima bahanu ada hilang sinyalnya. Oh sinyalnya inggih. Soalnya kan aku ya radio kan cuma HP aja. Aku telepon kan mati radionya. Iya betul. Ada suara ikam. Inggi atau pian pakai RRI Playgo aja pian. Inggi.
di Kaltim pernah ini. Kawa seberataan RRI kawa pian anu. Kawa di mana aja asal ada jaringan aja ya Allah. Nah, inggih. Asal ada jaringan aja kita. Atau HP bahari nang halus tuh kawa Pak. Ai pakai headset radio. Itu radio inggih. Amun sidin. Radio inggih. Karena kok HP sebuting aja nih HP halusnya nah baku telepon akam. Baku bunyikan radio nang suara bagian ikam. Penyiarnya bunyi mahada kah? Termasuk tuh. Inggih. Baku telepon kan diterima tapi suara ikam kededa. Inggih ayu inggih. Berarti bilang di telepon aja dahulu ya kalau lepas menelepon. Aja teh bahasa Banjar teh kita pulang. Ayo nang kayak apa tadi? Bakal lagi. Jadi banyak tadi aku nang kada tapi paham ya nih Ailon ini bahasa Banjar. Jadi hanya aja nang paham. Iya. Nyambat nang kayak mie itu kan semuaan oriental harus itu nyambat. Padahal lain mie goreng kan mie sedap. Inggih, ini dasar orang tuh rajin disamakan aja berataan biar mereknya apa tetap sama. Kayak contoh minuman lah, jangan disambet pang mereknya lah. Apa aja mereka tetap nang itu. Udah lain tetap aja Kendaraan gen ngarannya macam-macam mereknya tetap ngarannya. Nah iya jangan sambat. Inggih, ya nang kayak apa ada lagi Bapak Roy? Ayo Jana. Ayo kita berganti dahulu lah. Inggih, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun nambah sedikit. Silahkan. Inggih. Kalau ini ulun ada beberapa mungkin membaca lah. Mungkin ada sejarahnya pang yang unda nyawa tadi. Kadang mungkin pang tak keluar sa itu aja cuman sejarahnya kita nih kita tapi tahu kalau. Nah, kalau ada beberapa waktu ada misalnya kita membaca dari itu tuh kurang lebih istilahnya kalau kayak orang luar tuh orang Jakarta lo gue ya. Nah, kalau bahasa Banjar tuh unda nyawa mungkin digunakan itu pada saumuran. Inya sudah terbiasa pakai unda nyawa kada gaul jar. Nah, kada orang Banjar misalnya tapi ada orangnya kada seberatan pang menyambat kayak itulah. Kalau biasa sudah nyawa dari mana ya unda anu ya nah ciri khas mungkin hendak menampaikan. Padahal kadang kayak contoh anak ulun di rumahnya abahnya orang Banjar asli juga pang. Sedikit aja abahnya jangan kan menyambat unda nyawa abahnya menyambat ikam nih banyak matanya beluluyan sudah karena biasanya tuh menyambat di rumah tuh kalau di Papandar tuh menyambat tinggaran dedek kayak gitu atau ulun gitu nyaman dengar sambat kata anu ikam nih abahnya langsung menitik banyu matanya kayak lebih barat benar gitu lain didengarnya tuh tapi emang kayak kakawanan pepadaan biasa aja tuh. Nah ya mungkin ini gasan kekawanannya bagaul itu kada lepas juga dari sifat bahasa gaul bahasanya lebih pertama simple pendek nyaman disambetakan nyaman diingatakan habis itu tadi jar ulun ciri-ciri unik kayak kekhasan tertentu kayak gitu nah nya kan namun dibawa tuh lah nyawa lawasnya kada tatamu kita ya apalagi di kampung orang lo pian orang Banjar asli sekalinya lah nah kayak gitu kalau ulun pian tuh kan masih ada bahasa Jawa nah ulun di Jawa sampai aku anu mbak jar ulun anu kayak tuh ulun ini mbak bisa bahasa ini juga ya jar kada jar ulun itu kalau bahasa di Banjarmasin pakai ulun pian juga apa ungkapan ke orang yang lebih tua biar bahasanya sopan. Nah mungkin itu juga salah satunya selain sudah terbiasa dengan usia sesamainya nih seusia anum terbiasa sambatannya lawan ciri khas bahwa ini tuh ungkapan di orang Banjar. Nah ada nang mana telepon pulang kita terima aja dulu. Nah nih sidin anu spesialis bahasa orang Banjar juga ya kalau ada kita terima dulu. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sidin mau WA tadi. Nah ini Sidin mau WA jalun di telepon aja saya kira jelas kita ya kalau nah tetamu suhunya kita.
Ini kadangnya suhunya Pang, kita sama-sama aja orang sama belajar sama mendengar orang rajin ya kalau ini asli orang Bakumpai ya kalau. Nah, si Den orang Bakumpai nang kayak apa? Nah, jadi orang bahasa Bakumpai sakingnya melihat baju orang tuh warna habang tuh nah. Ya. Kita kan warna habang ya. Saking habangnya tuh nah orang handang malarahan. Dia orang tuh apa saking bangetnya warnanya kayak itu nah. Handang malarah. Iya, adalah. Lawan itu jadi orang yang kita kahumapan tuh apa aja orang tuh kahumap dadah aja nyahan. Kahumap dadah lah. Nah, gitu panas benar tuh. Oh, meliwar tuh. Kayak bemarem pijem ya jam hirang benar tuh dah kada dihirang lagi hirang benar. Bemarem pijem lah lain pula hanya mendengar kita ya kalau bujur. Macam-macam loh kayak bahasa Banjar aja ada peribahasanya di kota ini ada peribahasanya sebagai penguat ya kalau rami-rami orang bepander apalagi sesama nang di orang tuh kekawanan. Tapi amun orang jauh bola kada tahu nyawa jar dikiranya nyawa nyawa tuh roh kita bisa keluar dari awak ya kalau padahal nyawa maksudnya Anda gitu. Unda jadinya nyawa unda naikam bahasa kasarnya kalau ya nah banyak kata-katanya ya kalau kita nih bahasa Banjar bahasa Bakumpai banyak kata-katanya ya sudah itu aja gini ada kita berbagian aja jadi mana aja iya buat ada ayam terbaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 4 menjelaskan yang tadi silahkan. Jadi sebetulnya di dalam bahasa itu kan ada istilah tingkat tutur sama bahasa Jawa. Jadi kalau bahasa Jawa itu aku dan kulo itu untuk yang tinggi, aku itu yang rendah. Nah bahasa Banjar sama, kalau misalnya dengan yang lebih tua dipakai ulun, pian. Nah tapi kalau yang biasa atau yang sebaya atau lebih akrab atau yang lebih mudah itu dipakai unda, nyawa. Jadi sebetulnya ini menyangkut tingkat tutur. Tingkat tuturnya ya Pak ya. Tutur. Jadi kalau lebih mudah kan tidak mungkin kita mengatakan ulun dan pian kalau lebih muda ya. Nah, tapi kalau lebih tua iya. Tapi kalau misalnya, apalagi kalau akrab itu justru lebih menggunakan bahasa yang agak kasar, tapi akrab ya. Nah, jadi memang orang semakin akrab biasanya itu semakin bahasanya tidak santun. Itu pasti. Makanya kadang-kadang unda nih kok nyawa nih kemana-mana padahal itu kan akrab. Nah, tapi untuk yang kurang akrab tidak cocok, maka jadi konteksnya kadang-kadang juga mungkin seperti itu ya. Iya, Ibu Happy bagaimana Ibu Happy? Mungkin kalau gesan kalau ini anulah mun marayu pakai unda terus kayak apa lah karena di hati jer orang ya kalau sebenarnya kurang mesra itu Happy. Unda kada kawa hidup tanpa nyawa. Itu maknanya ada dua, ada makna ganda juga Pak. Unda kada bisa hidup tanpa nyawa aja, tanpanya marayu babinian atau marayu lakian kah? Atau kada bisa hidup sebujur nyawanya, kada bisa hidup nyawanya hilang ya. Kalau maksud nyawanya tuh nyawa Anda atau nyawa bujuran si nyawa ini maknanya jadi ada dua ini bujur. Sebenarnya kalau di kehidupan sehari-hari jarang pakai unda tapi pakai enda, nd dan a, endah aja bahasanya lah. Semakin sekarang semakin disingkat lah. Ya mungkin lebih tadi kayak jar bapak memang keakraban. Kebiasaan juga kayak di rumah misalnya tapi kada seberatan orang. Ini lawan abahnya, lawan anaknya tapi jarang kada sabarataan orang bisa kayak itu karena basisi kah jar orang Banjar tuh. Nah, masuk kasar bahasanya lah inggih. Mungkin ulun pian gitu. Apalagi hanyar pinando, hanyar kenal kayak tenang. Kecuali mun bahasanya kayak lah kada seberatan orang dari pahuluan pang lah biasanya nya bisa jual ulun pian tapi ada jual nyawa aja gitu. Sudah akrab bener aja tuh kita. Kasihan bener orang jauh mendengar kira orang nyawa apa tadi. Nah itunya intinya kembali lagi kalau untuk ungkapan yang unda nyawa tadi kepada etika tadi lah Pak lah. Nah adab etika sopan santun kita dalam penggunaan bahasa Banjar mungkin bisa memilih dan memilahnya ya mendengar petatah petitih dari peninian tadi. Nah itu dulu mungkin inggih amun nyawa unda lah. Nyawa tuh
samoan, anda atau ikam. Ini dalam bahasa Banjar sendiri tuh ada 3 macam kayaknya kita tuh Bu lah. Ada apa lah, nyawa, unda, ikam, aku, ulun, pian. 3 macam kada sih Bu. Jadi memang menyangkut kadang-kadang karena Banjar itu kan ada hulu ada kepala ya. Contoh misalnya gasan, sagan, hagan. Nah ini lain. Padahal artinya tuh sama. Gasan untuk orang kepala tapi hagan itu orang hulu sungai. Ya jadi ada mahamput, ada menawak. Nah sama melempar tapi tergantung dari si pengguna ya Pak. Banjar mana dulu hulu atau kepala gitu ya. Mahamputakan jarajinnya kala. Ini asal mendengar kada tahu Banjar hulu kah Banjar kuala kah ya kala Banjar mana nih jar. Hebat bandar ya. Dan memang kita sadar ya ada bahasa Banjar yang asli itu kita nggak tahu padahal itu asli. Misalnya ya kacamata itu nggak asli. Tasmak bahasa lah, Banjarnya itu tasmak. Tasmak. Kacamata itu bahasa Indonesia. Tapi orang anak-anak banyak tidak tahu. Kada tahu. Iya, makanya disinilah mana tasmak ini. Pelajaran bahasa Banjar tuh di dalam mata lokal itu perlu diajarkan. Perlu benar ya, tuh Pak. Hilang ya. Sebenarnya kalau hilang bahasa Banjar, maka budaya orang Banjar juga hilang. Hilang, bujur Pak. Sama dengan ini. Sama dengan sekarang kan itu rumah-rumah Banjar kan banyak yang mau punah toh. Kalau itu punah di sana kan banyak istilah, misalnya ada ambin, nah ada bubungan, itu akan hilang kalau rumah Banjar itu punah. Dan sekarang kita mau punah atau di Banjarmasin. Nah makanya ini perlu dilestarikan seperti istilah itu. Lawang, ada ambin, ada apa pandapuhan, apa macam-macam bubungan, dapuran, inggih. Pelestarian bahasa perlu, ya. Nah inggih ada juga nambahkan nih mau Madan pulang mau WA tadi tuh. Kacamata tadi tasmak tuh bahasa Pahuluan gesin batu kolak sama wan Sarawak gesin. Nyaman banar Sarawak tuh. Nyaman banar. Nah ya kalau Sarawak waluh aja. Nah sekalinya kolak Sarawak tuh lah. Banyak penggemar hari ini nih. Nah saking raminya juga nih kita bepandiran dengarnya, kita bepandiran tentang bahasa Banjar nih, tentunya kada habis-habisnya, masih banyak lagi ya kalau mungkin yang kita kada tahu lagi ungkapannya apapun itu. Tapi waktu juga yang membatasi kita hari ini. Kada terasa. Inggih sudah lepas 55 menit dari pukul 9 nih. Mungkin sebelum kita akhiri pandiran besukan pagi hari ini, kesimpulan nih dari Bapak lawan Ibu nih, silahkan. Jadi kesimpulannya bahwa karena adanya kecenderungan istilah kosakata ataupun ungkapan bahasa Banjar tradisional, maka ini perlu direspon dengan positif. Misalnya melalui penelitian di kalangan lembaga bahasa dosen, termasuk juga sekarang kan sudah ada tuh mengajarkan bahasa Banjar sebagai muatan lokal. Tapi perlu juga mungkin perlu ada semacam lomba lagu-lagu Banjar, lomba menulis pantun bahasa Banjar. Nah ini perlu lomba berkisah bahasa Banjar yang biasanya dilakukan oleh pihak perpustakaan dan arsip daerah itu. Nah intinya supaya jangan hilang, maka ini adalah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah, masyarakat, tapi semuanya, termasuk juga bubuhan tuan guru kita ya Pak Ustadz Kiai itu bisa ceramah loh sekali-sekali dengan bahasa Banjar, jadi rame. Nah mungkin itu, jadi intinya adalah mari kita lestarikan bahasa Banjar supaya budaya Banjar itu tetap sampai ke generasi berikutnya. Nah, itu yang kesimpulannya. Iya, Ibu Happy. Saya Bu Happy tambahan. Iya, mungkin ulun menambahkan sedikit aja, ini mungkin agak ada pesan juga lah kalau nambah tuh. Yang pertama di sekolah jangan dihilangkan untuk mata pelajaran bahasa Banjar. Kalau bisa dari TK dilajari, karena apalagi zaman sekarang nih banyak yang kayak mulai punah
sudah karena adanya tadi papadahan ini berkurang. Jadi kada tahu kalau zaman bahari sebelum guring masuk ke kalambun ini menangan ini bakesa bedan ini bakesa tuh supaya cucunya pintar masih. Nah itu manu papadahan tadi. Habis itu saya dari sekolah mungkin guru kayak pelajaran mulok itu lebih dikhususkan ke lebih spesifik lagi kayak gitu Mbak. Karena mungkin ada kalau mulok ini kayak bacaan ulun lihat ada beberapa mengenal tentang rumah Banjar aja berkisah tentang sejarah segala pangeran kerajaan. Nah ditambah lagi dalam kosakatanya lebih banyak lagi dan mudah dipahami murid kayak gitu. Nah ada sebagian beberapa yang dasar ngali benar mencari nah kuitannya aja bingung kayak pak anaknya lah apalagi kuitannya orang Banjar, anaknya sekolah di Banjar, jujur menyampaikan ke anaknya tuh malih benar kuitannya kayak dari mana anaknya tahu, karena kuitannya kada tahu juga walaupun orang Banjar juga kayak aja bapak tadi banyak lomba misalnya bakesah bahasa Banjar khusus kayak dari mulai anak TK misalnya anak sekolah. Selain itu intinya yang berkaitan dengan bahasa Banjar. Jadi kita supaya budaya kita kada hilang kayak itu. Nah, siapa lagi yang menjaga budaya kita kalau kada kita. Ini terakhir kalau makanya bisa di rumah tuh nah. Makanya ulun di luar misalnya tapi beda pang lah ulun kalau ulun buli ka Kalteng apa orang bahasa Indonesia ulun jawab pakai bahasa Dayak. Ulun gak pernah mau menjawab pakai bahasa Indonesia. Memang itu kan ranahnya lain kayak gitu nah. Habis itu kayak di Banjar nih orang bepandalan ulun ulun tetap pakai bahasa Banjar tapi sepengetahuan ulun sambil belajar juga gitu supaya kada punah bahasa Banjar. Nah mungkin itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Sama-sama. Di Pandiran Besukan hari ini. Terima kasih juga untuk Dangsana Perompa semuanya yang sudah bergabung di Pandiran Besukan pagi hari ini. Mudah-mudahan Pandiran Besukan pagi hari ini bermanfaat gesan kita sabarataan. Amin ya rabbal alamin. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.